Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi exception di Kotlin. Saat kita membuat program, kita pasti akan selalu berhadapan dengan yang namanya error. Banyak sekali sebenarnya jenis error, baik itu error yang sudah kita duga, seperti contohnya validation error, atau error yang tidak terduga juga, seperti contohnya ada network error, jaringan error, koneksi ke database error, ada SQL exception, dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya banyak banget jenis-jenis error itu. Error di Kotlin direpresentasikan dengan exception, di mana semua tipe data error pasti akan selalu kelas turunan dari throwable. Jadi di Java itu sebenarnya ada kelas yang namanya throwable. Si Kotlin juga sama. Setiap ada exception, dia selalu adalah objek turunan dari kelas throwable. Untuk membuat error di Kotlin itu sangat mudah caranya. Kita bisa menggunakan kata kunci throw. Ya. Jadi kalau kita mau ngebikin error, kita bisa menggunakan kata kunci throw diikuti dengan objek errornya. Di mana objek errornya adalah harus objek dari throwable atau turunan-turunan dari throwable. Nah, ini contohnya saya membuat exception sendiri dengan cara membuat kelas. Di sini saya membuat kelas validation exception, di mana dia nge-extend si throwable. Di sini karena throwable punya constructor ya, dengan menggunakan string, saya di sini tambahkan juga message string. Lalu di sini saya punya function say hello, di mana di sini parameternya string name. Lalu di sini saya cek kalau name-nya blank atau kosong, maka saya akan buat error. Nama errornya adalah validation exception. Lalu di sini saya tambahkan message-nya. Kalau tidak, berarti tinggal kita masuk ke sini, print hello. Jadi seperti itu. Nah, kita sekarang coba praktekkan. Saya akan buat package baru. Nama package-nya itu exception. Exception ya. Kita buat di sini Kotlin class namanya validation exception. Jadi sederhana aja, cukup kita bikin contohnya konstruktornya message, lalu extend throwable ya. Lalu di sini kita kirim message-nya ke super constructor. Jadi udah cukup kayak gini doang, nggak perlu yang aneh-aneh lagi. Nah, saya sendiri sangat rekomendasikan teman-teman bikin custom exception. Jangan bikin exception langsung pakai throwable. Kenapa? Karena nanti bakal mudah untuk mengklasifikasikannya. Jadi ini jenis exception apa, ini jenis exception apa gitu ya. Kalau semuanya teman-teman pakai kelas throwable, nanti bingung mau ngebedain ini exception yang mana, ini exception yang mana. Oke, sekarang kita buat exception file. Lalu di sini main, lalu di sini bikin function validate and say hello misalnya. Di sini name-nya string. Di sini kita cek dulu kalau name-nya is blank, artinya name-nya kosong ya. Kita akan throw validation exception. Di sini misalnya name is blank errornya. Kalau misalnya tidak, else ya tinggal kita print line hello name. Jadi sederhana ya. Kalau misalnya kita say validate and say hello echo, ini harusnya nggak akan error. Nah, hello echo ya keluar. Tapi kalau kita validate and say hello tambahkan string kosong seperti ini, kita lihat hasilnya, maka dia akan terjadi exception. Nama exception-nya adalah validation exception dan message-nya adalah name is blank. Nah, jadi seperti itu kalau kita mau membuat exception. Nah, selanjutnya, saat terjadi exception, maka secara otomatis program itu akan terhenti. Jadi stop. Tapi kan bahaya banget ya kalau gara-gara ada validation exception, aplikasi kita berhenti gitu ya.
Nah, di Kotlin kita bisa menangkap exception, lalu melakukan sesuatu jika terjadi error. Nah, namanya adalah try catch. Try catch itu mirip sama hampir bahasa pemrograman yang lain juga harusnya sama sih, namanya try catch. Di Kotlin digunakan untuk mencoba melakukan sesuatu jika terjadi error, maka akan ditangkap. Dan jika kita memberi reaksi sesuai dengan yang kita mau. Oke, ya, jadi simpelnya adalah try itu adalah mencoba. Kalau mencoba ngelakuin sesuatu, lalu catch itu dia akan menangkap jika terjadi error. Kalau misalnya terjadi error, kita bisa ngelakuin sesuatu di bagian catch-nya. Try-nya itu digunakan untuk mengeksekusi bagian yang bisa memungkinkan terjadi error. Contohnya seperti ini. Jadi kita pakainya sekarang try sebelum ngelakuin manggil function say hello. Jadi try, jadi di dalam blok try ini adalah kode-kode program yang bisa menimbulkan error. Lalu kita catch, di sini jenis errornya. Jadi teman-teman harus eksplisit jenis error apa. Kalau teman-teman pengen nangkap semua jenis error, cukup masukkan di sini throwable. Itu bakal nangkap semua jenis error. Nah, kalau teman-teman contohnya di sini saya pengen nangkap errornya adalah validation exception, cukup catch di sini validation exception. Lalu di sini tinggal di blok catch ini teman-teman silakan ngelakuin apa yang teman-teman mau. Contohnya di sini saya ngeprint error with message, error titik message. Kita langsung praktekkan sekarang. Jadi di sini saya cut dulu, saya try ya. Nah, jadi artinya dalam blok try ini bisa terjadi error. Lalu saya catch error validation exception. Oh, di sini saya print terjadi error titik message. Nah, hasilnya seperti ini. Nggak ada lagi exception trace istilahnya ya. Seperti yang sebelumnya. Langsung keluarnya seperti ini, hello echo. Yang kedua, terjadi error, name is blank. Nah, kalau terjadi error, maka program dia akan berhenti di bagian try-nya. Dia akan langsung masuk ke cache. Jadi contohnya di sini kalau saya print line program gitu ya. Ini kalau saya running, ini si print line program itu tidak akan keluar. Kenapa? Karena pertama kan saya validate and say hello echo, dia keluar hello echo. Tapi ketika saya validate and say hello pakai string kosong, ini langsung error. Ketika error, programnya berhenti di sini, lalu dia akan masuk ke blok catch. Ya. Jadi bukan berarti kalau di sini error, teman-teman bakal ke bawahnya bakal dieksekusi, enggak. Dia langsung berhenti di sini, dia akan langsung pindah ke blok catch ini. Nah, gimana kalau kita butuh ngelakuin multiple catch? Artinya kita mau menangkap berbagai jenis exception, artinya exceptionnya lebih dari satu jenis. Nah, saat kita mengeksekusi sebuah kode program di blok try, bisa dimungkinkan tidak hanya terjadi satu jenis exception ya, bisa saja terjadi beberapa jenis exception. Dan exceptionnya bisa saja berbeda-beda. Di Kotlin, kita bisa menggunakan multiple block catch untuk menangkap jenis exception yang berbeda. Contohnya di sini, teman-teman bisa menangkap error validation exception. Lalu kalau saya mau menangkap jenis error yang lain, teman-teman bisa tambahkan catch lagi di sini. Contohnya di sini null pointer exception dan yang lain-lain. Ini nggak cuma dua, kalau teman-teman bisa lebih dari satu, nggak ada batasnya. Jadi di sini kalau saya mau menangkap lagi, teman-teman ya tambahkan catch aja. Contohnya di sini apapun itulah ya errornya. Contohnya misalnya error throwable seperti ini. Nanti kalau di sini terjadi error throwable, maka yang nangkep ini. Tapi kalau di sini terjadi validation exception, yang nangkapnya si blok ini. Jadi tergantung jenis exceptionnya. Kalau jenis exceptionnya validation exception, yang nangkap adalah si catch ini. Kalau jenisnya throwable, si yang nangkap jenis ini. Nah, teman-teman silakan eksplorasi, tambahkan beberapa jenis exception di kode ini. Nanti dia akan ditangkap sesuai dengan jenis
catch parameter si exception-nya. Nah, selanjutnya ada blok yang namanya finally. Finally adalah blok kode yang bisa ditambahkan di try catch. Blok finally akan selalu dieksekusi setelah kode program try catch dieksekusi, baik itu sukses ataupun gagal. Ini cocok untuk menempatkan kode yang memang harus dilakukan tidak peduli baik kode try catch-nya sukses atau try catch-nya gagal. Nah, jadi try catch di paling bawah itu teman-teman bisa tambahkan finally. Nah, blok finally ini akan selalu dieksekusi, entah si try-nya ini sukses semua atau terjadi error sehingga masuk ke catch, si finally ini akan selalu dieksekusi. Jadi apapun itu akan selalu dieksekusi. Contohnya di sini kita tambahkan finally print line program selesai. Contohnya ya. Nah, ini kalau kita jalankan hasilnya. Nah, lihat keluar program selesai. Walaupun terjadi error ya di sininya, ada error ya. Kalau misalnya tidak terjadi error, contohnya di sini saya komen. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat. Ini masuk ke program ya, ke sini ya. Artinya tidak terjadi error ya. Nah, tapi tetap program selesainya dieksekusi. Jadi si blok finally itu akan selalu dieksekusi walaupun di try-nya sukses semua atau di try-nya itu terjadi error. Nah, ini cocok banget kalau teman-teman emang harus ngelakuin eksekusi sesuatu setelah proses finally try catch itu selesai, baik itu sukses ataupun gagal. Contohnya kayak kalau saya nanti di kenyataannya teman-teman, contohnya kayak nutup koneksi ke database. Kalau di sini kan teman-teman mungkin connect ke database, kalau terjadi error teman-teman ngelakuin apa? Nah, error ataupun sukses teman-teman di ujungnya harus nutup koneksi ke database biar tidak bengkak koneksinya ke database-nya. Contohnya seperti itu. Nah, itu cocok banget menggunakan blok finally. Mungkin sekian tentang try catch. Teman-teman silakan bisa eksplorasi tentang try catch itu sendiri. Tapi intinya sesederhana tadi. Jadi try itu digunakan untuk mencoba melakukan eksekusi program yang memungkinkan bisa terjadi error ya, dan catch itu untuk menangkap errornya, tergantung jenis errornya, dan finally itu untuk mengeksekusi entah itu try catch-nya sukses ataupun gagal. Nextnya kita akan bahas tentang annotation.